觉醒，这是武魂第2阶段。一旦你越过这一关，才挺住，无论多疼的，怎么回事？还没结束吗？时候未到。您是因何而死？谢老，我没死。收缩心神，不会有什么问题？一觉之内连跳2重境。我去补觉，等到必要的时候。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Donghua Ling Utalu atau Ling U Kontinen. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Chen Tian itu dibangkitkan oleh Santuan Pedang guys. Tapi ternyata dia juga berhasil membangkitkan seni bela dirinya yang kedua. Wow, yang kedua apakah itu? Berdasarkan part terakhir, kita semua sudah menyaksikan Chen Tian menggunakan teknik Julin Cui miliknya untuk menyerang Feng Shui dan anak buahnya. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba tubuhnya mulai melemas dan kekuatannya habis total. Ada kesempatan anak buahnya menghajar Chen Tian serta membantainya di tempat. Tapi gak lama dari itu, tubuhnya Chen Tian pun kembali bangkit. Dia memancarkan aura iblis yang sangat kuat sampai mengamuk. Yang ternyata itu adalah perbuatan Santuan Pedang guys. Dia membantai semua pasukannya Feng Shui dan cuma menyisakan dia saja untuk kabur. Si Tuan Pedang tidak ingin membantainya karena pasti nanti akan berpengaruh kepada keluarganya Chen Tian. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Santuan Pedang mencoba membangkitkan kembali Chen Tian yang tadinya udah meninggoy. Untungnya hal itu berhasil, membuat Chen Tian merasakan kesakitannya sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Tapi Santuan Pedang menenangkan dia karena itu hal yang wajar guys, disebabkan tubuhnya tidak bisa menahan kekuatannya tadi. Apalagi jiwa dan tubuhnya sudah terpisah. Seharusnya itu tidak terlalu menyakitkan. Gak lama dari itu, secara tiba-tiba, seni bela diri miliknya itu juga muncul secara otomatis. Membuat Chen Tian semakin bingung dong apa yang sebenarnya udah terjadi. Ditambah lagi setelah itu dirinya kembali merasakan tubuhnya yang kesakitan guys. Melihat itu, Santuan Pedang mencoba membantunya menggunakan kekuatannya untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Yang ternyata itu adalah tanda-tanda kebangkitan dari seni bela diri kedua guys. Chen Tian terus mengeluh karena dia tidak pernah merasakan sakit seperti ini seumur hidupnya. Tapi Santuan Pedang terus ada di sampingnya guys. Dia tetap berusaha menenangkan Chen Tian untuk menahan rasa sakit itu sebentar. Soalnya setelah dia berhasil melewati ini, maka kemungkinan dia akan menjadi seorang jenius yang sangat kuat. Tapi sayang nasihat itu tetap tidak membantu meredakan rasa sakitnya Chen Tian guys. Ditambah sialnya lagi, perlahan tubuhnya itu memancarkan aura iblis yang sangat kuat. Sampai-sampai terkadang dia tidak bisa mengendalikannya dan seperti dirasuki oleh iblis. Jelas mereka itu membuat si Tuan Pedang menduga ada sesuatu yang salah akan hal ini. Biasanya kebangkitan seni bela diri kedua itu tidak tersiksa seperti ini guys. Apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, tubuhnya Chen Tian kembali memancarkan aura iblis yang sangat kuat, sampai membuat langit di sana berubah menjadi bergemuruh. Karena takut akan kesadarannya menghilang, Tuan Pedang menenangkannya dengan mengatakan dia masih memiliki keluarga yang harus dilindungi. Jadi Chen Tian harus bertahan, jangan sampai tubuhnya itu diambil alih. Untungnya cara tersebut berhasil guys. Chen Tian mulai mengingat ayah dan kakaknya yang sedang menunggu di rumah. Tapi sayang itu juga tidak berlangsung lama. Chen Tian kembali merasakan kesakitan yang sangat luar biasa dan dia pun terdiam. Namun apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, kekuatan iblis memancar dari dalam tubuhnya Chen Tian. Saking kuatnya pancaran kekuatan iblis itu, membuat petir-petir langsung bermunculan. Dan Tuan Pedang terhempas guys.
bahkan menciptakan ledakan yang super besar. 怎么回事？ Untungnya si Tuan Pedang masih bisa menahan serangan itu dan kembali menghampirinya. Apa yang terjadi? Sekarang bentuk seni bela diri pedangnya sudah berubah drastis, memancarkan aura iblis. Ditambah lagi, tiba-tiba kabut hitam bertebaran dan muncullah sosok iblis yang sangat besar di hadapan Tuan Pedang. Melihat itu, Tuan Pedang terkejut guys, karena itu adalah seni bela diri yang super legendaris. Sang iblis mulai maju menyerang Tuan Pedang dan ingin melahapnya. Dengan mudahnya, sang Tuan Pedang menahan dan menghentikan pergerakan itu. Alhasil, karena gagal, seni bela diri iblis itu pun kembali ke tubuhnya Chen Tian yang sudah pingsan. Melihat kemunculan iblis tadi membuat sang Tuan Pedang yakin guys, kemungkinan benua ini bakal terkejut karena kemunculan seorang jenius seperti Chen Tian. 还没结束吗？ Di sisi lain, Chen Tian yang sedang pingsan, ternyata dia tenggelam di dunia bawah, tepatnya di dunia perbatasan antara kehidupan dan kematian. Tidak lama dari itu, dia masih terbangun dan kebingungan di manakah dia sekarang. Karena ini adalah tempat yang belum pernah dia datangi. Chen Tian sempat menduga, kemungkinan dia udah meninggoy guys. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, di hadapannya secara tiba-tiba, muncullah cahaya yang sangat menyilaukan. Gak lama dari itu juga, cahaya itu memunculkan seseorang yang bertanya, apakah Chen Tian ini adalah seorang kultivator? Yang ternyata guys, itu adalah malaikat pencabut nyawa. Tapi pada saat melihat Chen Tian, dia bingung. Karena seharusnya ini bukan tempat yang bisa dia datangi sekarang. Jadi harusnya Chen Tian ini belum meninggal ini. Alhasil dia menggunakan kekuatannya, mendorong jiwa Chen Tian kembali ke dunia atas. 时候未到，您是因何而死？ Tidak lama dari itu, dia pun terbangun dari pingsannya dan terkejut. Membuat Tuan Pedang penasaran dong, apa yang sudah dia lalui. Tapi Chen Tian tidak mau memberitahukannya guys, dan hanya bersujud syukur karena dia masih belum meninggal. Setelah itu, sang Tuan Pedang memberitahukan kepada Chen Tian kalau dia sudah berhasil membangkitkan seni bela diri yang kedua. Chen Tian penasaran soalnya dia sama sekali tidak merasakan adanya perubahan di dalam tubuhnya. Sang Tuan Pedang menyuruhnya agar berkultivasi sekarang. Dan benar aja guys, baru aja dia kultivasi sebentar, tiba-tiba dia langsung menerobos ke tingkat 4 prajurit spiritual. 谢老，我没死。 Yang dimana sekarang dia menerobos 2 ranah sekaligus. Membuat Chen Tian auto semakin senang dong. Tapi dia juga penasaran, apakah dengan kedua seni bela diri tubuhnya itu bakal baik-baik saja? Sang Tuan Pedang menenangkannya karena itu malah membuat dia menjadi semakin cepat untuk kultivasi. Dia juga menyuruh Chen Tian mengeluarkan seni bela dirinya agar diperiksa. Membuat Chen Tian terkejut bukan main. Biasanya yang dia keluarkan adalah sebuah pedang, tapi kali ini adalah sosok iblis yang sangat menyeramkan. Dia pun mulai bingung kemanakah pedang yang biasa dia gunakan guys. Tuan Pedang menenangkan dia karena pedangnya itu masih ada di dalam pikirannya. Benar aja ketika Chen Tian berkonsentrasi sebentar, dia langsung bisa mengeluarkan pedangnya sekarang yang sudah memancarkan aura iblis. Mimin jadi bingung nih guys, Chen Tian ini pemeran utama yang baik atau jahat? Dia baik sih baik, tapi memiliki kekuatan iblis. 收缩心神， 不会有什么问题？ 一觉之内连跳2重境。 Chen Tian masih bingung kenapa monster iblis tersebut berada di dalam tubuhnya. Tuan Pedang menenangkan dia dan menjelaskan iblis itu adalah seni bela diri guys. Terlebih lagi sekarang kedua seni bela diri Chen Tian memiliki latar belakang yang cukup bagus. Tapi dia menasihatinya agar jangan pernah menunjukkan seni bela diri itu kepada orang lain secara sembarangan. Tunggu sampai ketika waktu yang tepat sang Tuan Pedang akan memberitahukannya. Setelah itu, Chen Tian kembali ke Menara Tianzhong dan menemui senior Zhou Boya yang berjaga. Tujuan Chen Tian datang ingin memberitahukannya
Kedua buku yang sebelumnya dia pinjam sudah tidak berguna. Jadi dia pengen meminjam buku yang lain. 我去补觉，等到必要的时候。 Copo ya bingung dong, kan ini baru beberapa hari ya. Dia juga tidak percaya menyuruhnya untuk membuktikannya guys. Dengan cepat, Chen Tian mengeluarkan teknik pelindung tubuh dan juga pedangnya. Senior Poya menjadi yakin. Chen Tian juga meminta izin untuk naik ke lantai 2. Tentu membuat si Poya penasaran bertanya emangnya sekarang Chen Tian sudah mencapai karena apa. Segera Chen Tian mengumpulkan kekuatannya menunjukkannya di hadapannya guys. Lagi-lagi itu mengejutkan senior Poya untuk kedua kalinya. Chen Tian ini seorang monster nih. Udah di tingkat 4 dalam waktu sesingkat ini. Oleh karena itu Chen Tian pun diperbolehkan untuk naik. Setelah Chen Tian pergi dari sana, si senior bergegas pergi ke suatu tempat untuk melaporkan kalau Tian Chong sekarang sudah memiliki seorang jenius yang mantap. Dilaporkan ke siapa tuh guys? Hehe. Dan kira-kira teknik apa lagi yang bakal Chen Tian dapatkan nanti? Mungkin kemarin dalam perang besar dia nggak mampu guys. Tapi sekarang sepertinya sudah berbeda nih ya. Hehehe. 我不信，你耍一下，这才几个月，你说你练会了？ Maka dari itu kita tunggu lagi di part 21 Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Di hari biasa guys, satu hal yang pasti cuma di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.